Halo semuanya, balik lagi dengan saya Sanusya Putra di Tech Trato Channel. Nah, kali ini saya mau ngebahas iPhone 6s di tahun 2020. Kira-kira masih layak nggak ya? Kalau gitu, langsung saja yuk kita lihat videonya. Oke, sekarang kita bahas dari ukuran dulu ya. Nah, ukuran depannya iPhone 6s ini itu 4,7 inch. Nah, untuk di bagian depan sendiri, ini terdapat fingerprint. Kemudian di atas itu ada bagian kamera depan dan speaker. Nah, untuk perlindungan layar depannya sendiri, ini itu sudah glass front atau memakai Gorilla Glass, walaupun belum ditentukan Gorilla Glass berapa ya teman-teman. Kemudian untuk di bagian belakang itu terdapat satu buah kamera dan satu buah flash. Kemudian tidak lupa ada antena di atas dan di bawah, garis antena dan logo Apple serta tulisan iPhone berseri S. Nah, untuk bagian belakangnya ini bahannya terbuat dari metal ya teman-teman. Tidak mengkilap, tapi sedikit glossy. Pokoknya ini bahannya ini sangat-sangat berkualitas. Dan ya sepertinya lebih terlihat mewah dan mahal ya. Apalagi ada logo iPhone-nya. Nah, sekarang kita lihat di bagian sisi kanan paling atas. Di samping itu ada tombol on off dan di bawahnya itu ada slot SIM card. Nah, hanya slot SIM card ya teman-teman. Tidak bisa untuk memori dan slot SIM cardnya ini hanya satu SIM card. Jadi, untuk di tahun 2020 ini sepertinya tidak recommended ya, karena handphone di tahun 2020 sekarang ini itu sudah mempunyai dua SIM card dan satu slot untuk memory card. Sedangkan iPhone 6s ini hanya satu SIM card. Jadi ya buat teman-teman yang mau beli iPhone 6s di tahun 2020 mesti mikir lagi sih. Nah, untuk di sebelah kiri atas iPhone 6s ini itu terdapat tombol volume up and down, serta di atasnya itu terdapat seperti tombol speed gitu ya untuk silence-kan handphone ini. Nah, ini tuh salah satu ciri khas dari iPhone karena dia bisa menghidupkan mode silence tanpa masuk ke pengaturan. Jadi langsung saja kita tekan tombol atau kita speedkan tombol silence ini, otomatis handphone kita akan silence, jadi tanpa masuk ke pengaturan ya teman-teman. Ini salah satu kelebihan dari iPhone yang di handphone-handphone lain itu sampai tahun 2020 ini tidak ada. Nah, untuk bagian bawah ini terdapat yang di bagian tengah itu ada lubang charger Type-C, dan di sebelahnya itu ada lubang jack audio, dan sebelahnya lagi itu ada lubang speaker. Nah, untuk memori sendiri
Memori iPhone 6s ini itu terdiri dari 16 GB dengan RAM 2 GB dan 32 GB dengan RAM 2 GB, lalu 64 GB dan RAM 2 GB, serta 128 GB dan RAM 2 GB. Jadi semua itu RAM-nya 2 GB ya teman-teman, tapi storage-nya yang berbeda-beda. Nah, untuk iOS sendiri, iPhone 6s sudah memakai iOS 13 dan yang terbaru yaitu iOS 13.3.1 dan rumornya iPhone 6s akan mendapatkan iOS 14. Jadi bagi kalian yang ingin beli iPhone 6s di tahun 2020, ya setidaknya masih bisa lah ya mencicipi iOS 14. Tapi itu masih rumor loh ya. Nah, untuk formanya sih, untuk gonta-ganti aplikasi satu ke aplikasi yang lainnya, itu masih sangat kencang dan tanpa nge-lag. Jadi, RAM 2 GB di iPhone 6s atau iPhone lainnya itu dengan RAM 2 GB di Android itu sangat berbeda sekali ya, karena sistem kerja dari iPhone dan Android itu sangat berbeda. Jadi untuk ukuran iPhone 6s dengan harga sekitar 2,7 juta, bahkan sekarang mungkin sudah turun ya, harganya itu sekitar 2,5 jutaan, masih layak dibeli dong. Nah, untuk dapur pacu sendiri, iPhone 6s memiliki chipset Apple A9 14 nanometer dan CPU dual core 1,84 GHz serta mempunyai GPU PowerPR GT7600 6-core graphics. Jadi kesimpulannya untuk performa dan untuk penggunaan sehari-hari, iPhone 6s di tahun 2020 ini masih sangat layak pakai. Nah, sedangkan untuk sensor sendiri, iPhone 6s yaitu sudah mempunyai sensor fingerprint, accelerometer, gyro proximity compass, dan barometer. Jadi sangat lengkap untuk handphone di tahun 2020. Nah, untuk kamera belakangnya yaitu kamera utamanya itu memiliki kamera 12 megapiksel dengan bukaan atau f2,2 29 mm standarnya dan sudah PDAF serta mempunyai dual LED, dual tone flash, dan HDR. Sedangkan selfie kamera atau kamera depannya yaitu terdapat 5 megapiksel dengan bukaan aperture f2.2 dengan jarak 31 mm standar dan mempunyai fitur face detection, HDR, dan panorama. Untuk videonya sendiri itu bisa 1080p 30 frame per second. Oh iya, ada yang kelupaan nih. Kapasitas baterai dari iPhone 6s ini. Nah, berapa kapasitas baterai dari iPhone 6s ini? Yaitu kapasitasnya itu sebesar 1715 mAh. Terbilang sangat kecil sih dibandingin handphone-handphone di luar sana yang sekarang kapasitasnya itu sudah sangat besar sekali. Jadi kalau untuk kapasitas baterai sih iPhone 6s ini sepertinya masih kurang layak ya untuk dipakai di tahun 2020. Tapi untuk kalian yang pemakaiannya hanya standar saja untuk chat Instagram dan SMS atau telepon, itu sih menurut saya masih layak sih. Nah, sekarang teman-teman kita coba ya, ini kamera dari iPhone 6s. Nah, kita lihat di sini itu ada berbagai mode, yaitu ada selang waktu, ada slow motion, video, kemudian ada foto dan foto secara persegi, kemudian juga ada foto panorama. Nah, kalau gitu langsung saja kita coba foto dengan kamera belakang iPhone 6s. Dan hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba video ya. Autofokusnya itu cepat atau lambat ya untuk mendeteksi objek. Nah, ini kita coba video. Lumayan bening dan jernih ya hasil foto dan videonya. Ini kalian bisa lihat hasil videonya.
Nah, sekarang kita lihat foto kamera depan dan video untuk kamera depannya. Dan hasilnya ini dia. Halo guys, nah ini dia salah satu sampel video untuk kamera depan dari iPhone 6s. Nah, menurut teman-teman gimana suaranya? Teman-teman bisa nilai sendiri ya, suaranya gimana, bagus atau enggak, oke? Nah, kalau untuk urusan game, iPhone 6s sangat bertenaga sekali. Tapi yang jadi masalah adalah kapasitas baterainya yang sangat kecil sehingga kita tidak bisa berlama-lama untuk memainkan game. Apalagi game PUBG ya. Kalau Mobile Legends sih seperti ini masih aman ya. Karena masih bisa membackup game ini sekitar selama berapa jam. Jadi kalau untuk Mobile Legends masih aman. Dan grafisnya juga masih aman. Jadi kalau untuk game-game ringan seperti Mobile Legends dan seperti game-game ringan lainnya, iPhone 6s masih bisa digunakan. Nah, jadi untuk kesimpulannya, apakah masih layak atau enggak iPhone 6s di tahun 2020? Nah, sekarang kita rangkum ya dari awal. Untuk desain sih masih oke. Kemudian untuk kamera juga oke. Perekaman video oke. Kemudian fingerprint ada. Dan untuk main game-game yang ringan masih oke. Tapi satu kelemahannya yaitu baterainya masih sangat minim. Jadi, apakah ini masih layak atau enggak? Itu tergantung kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih yang sudah menonton review ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Oke, saya Sanusya Putra, sign out.